Makin kesini kayaknya banyak orang yang bilang kalau dirinya itu introvert. Tapi sayangnya seringkali kata-kata introvert itu dikeluarkan bukan sebagai bentuk perkenalan, tapi cuma sebagai pembelaan. Nggak sopan, nggak punya empati, sering nyakitin orang, omongannya nyelkit, sering bikin orang lain nggak nyaman. Semuanya dimaafkan asal ada embel-embel introvert. Padahal dulu perilaku buruk itu harusnya diperbaiki. Sekarang malah jadi identitas yang dibela mati-matian. Yang akhirnya istilah introvert itu bukan sebagai ciri kepribadian, tapi berubah jadi tameng bagi orang-orang yang malas beretika. Dan itulah masalah yang paling menyebalkannya teman-teman, karena sekarang ini kita hidup di era dimana gangguan mental itu bisa jadi tren dan butuh dimengerti itu bisa jadi hobi. Semuanya pengen dimaklumi, semuanya pengen dimengerti, tapi nggak ada yang mau introspeksi. Sekarang tuh tiap orang kayaknya gampang banget bilang kalau dirinya punya mental health issue. Baru dimarahin dikit bilangnya anxiety. Nggak punya temen nongkrong, social battery low. Nggak bisa komunikasi, nggak punya etika, sering nyakitin orang, punya tingkah laku yang menyebalkan, bilangnya introvert. Padahal kenyataannya sebagian besar orang itu nggak punya isu mental health yang seperti itu. Mereka tuh cuman nggak mau tanggung jawab sosial. Orang-orang tuh segitunya mengglorifikasi mental health sampai lupa kalau kadang yang mereka sebut dengan anxious itu cuma malas bersosialisasi. Yang mereka bilang burnout itu cuma malas kerja, pengennya healing mulu, dikit-dikit self reward. Dan yang mereka bilang trauma itu seringkali cuma ego yang nggak mau dikritik. Gue nggak pernah bilang mental health itu nggak penting teman-teman, itu penting banget, gue tahu. Tapi ketika semua orang berlomba-lomba menyematkan label gangguan mental ke dalam dirinya, maka saat itu juga kita jadi kehilangan makna dari penyembuhan itu sendiri. Karena akhirnya banyak orang tuh yang bukan mau sembuh, tapi cuma pengen dimaklumi. Media sosial sekarang itu udah kayak tempat pengakuan dosa teman-teman. Bukan untuk belajar atau memperbaiki diri, tapi cuma buat nyari validasi dan tepuk tangan. Captionnya dalam, tulisannya panjang, isinya cuma self-diagnose. Orang lain gak akan ngerti betapa capeknya jadi seorang introvert kayak aku. Padahal gak ada yang nyuruh lo untuk pura-pura ekstrovert. Lo cuma perlu jadi manusia normal yang ngerti sopan santun. Karena introvert itu bukan berarti lo bebas untuk nyakitin orang, bukan berarti lu bebas untuk bertingkah seenaknya, bukan berarti lu bebas untuk bikin orang lain gak nyaman dan gak peduli dengan sekitar, bukan berarti lu boleh egois seolah-olah cuman lu doang yang punya perasaan. Enggak, introvert itu tidak seperti itu teman-teman, itu namanya tolol. Gue tuh sering kali lihat orang bilang aku gak suka keramaian, tapi begitu scroll TikTok itu bisa 5 jam balas-balasan komen, hujat-hujatan di situ, bersosialisasi di sana seolah baterainya nggak habis. Katanya capek bersosialisasi, tapi tiap hari kerjaannya nyali validasi lewat like dan komen. Itu banyak pak, orang-orang seperti itu tuh yang tolol-tolol kayak gitu tuh banyak teman-teman. Dan orang-orang seperti itu bukan introvert, mereka cuma orang yang haus perhatian tapi malas bersosial dengan semua tanggung jawabnya. Dan seringkali teman-teman, orang-orang yang pakai akun-akun anonim yang sering nge-hate konten kreator termasuk di beberapa video gua, kemungkinan besar seperti itulah orangnya. Mereka bukan siapa-siapa di dunia nyata, mereka nggak mau berubah, mereka nggak mau dikritik, mereka pengen nyari validasi tapi malas bersosial. Ya udah, nyari konten kreator yang kira-kira bisa di-hate, jalanlah mereka di sana. Makanya gue tuh nggak pernah ambil pusing dengan semua hate comment yang ada di video gua. Karena ya gue anggap aja mereka cuma orang tolol yang lagi gue omongin. Tentu kita semua pasti pengen dimengerti, tapi masalahnya hari ini banyak sekali orang-orang yang maunya dimengerti terus tanpa mau berusaha ngertiin orang lain. Dan disitulah letak tololnya teman-teman. Lu pengen orang lain paham emosi lu pengen orang lain memahami kondisi mental lu, tapi lu nggak peduli kalau mungkin cara lu juga nyakitin orang. Lu ngerasa spesial cuman karena lu merasa introvert, padahal lu cuma nggak punya empati. Jadi kalau lu ngerasa semua orang itu salah,
Coba introspeksi deh. Bisa jadi lu bukan korban, tapi justru lu lah sumber masalahnya. Karena orang-orang yang beneran introvert, itu nggak pernah minta dimaklumi, nggak pernah berusaha nyari validasi. Mereka ngerti batas diri mereka, tapi tetap punya etika. Mereka tahu betul kapan harus diem dan kapan harus peduli dengan sekitarnya. Dan kalau lu ngaku introvert tapi nggak punya semua itu artinya yang lu lakukan sekarang itu bukan self-acceptance, tapi self-excuse, self-diagnose, self-proclaim, atau cuman ngaku-ngaku doang biar semua perilaku tolol lu dimaklumi oleh orang sekitar. Introvert itu bukan cacat sosial, teman-teman, bukan penyakit dan bukan alasan untuk jadi nyebelin. Karena kita semua ini makhluk sosial, gak peduli kalian introvert, extrovert, ambivert, extravert, etika tetap berlaku untuk semua orang. Dari banyak orang yang gue temuin sampai umur 30 tahun, gue banyak kok menemukan orang-orang yang introvert, tapi tetap sopan, tetap hangat sama orang lain, tetap peduli sama sekitar. Memang gak banyak ngomong, tapi sekali ngomong bikin orang lain tenang. Yang gak suka keramaian, jarang nongkrong, tapi tetap punya empati untuk sekitarnya. Dan itulah orang-orang introvert yang sebenarnya, teman-teman. Karena introvert itu cuma urusan lu sama diri lu sendiri. Ketika lu bersosial, ya norma sosial lah yang berlaku, bukan kepribadian lu. Dan kalau lu ngaku-ngaku introvert tapi lu tidak seperti itu, artinya lu cuman orang tolol yang pengen terus-terusan dimaklumi. Dan lucunya tuh gini teman-teman, banyak sekali orang-orang yang bilang menjaga kesehatan mental, ngaku-ngaku melek tentang mental health, tapi seringkali nyebarin energi negatif ke sekitarnya. Pertanyaannya mereka-mereka ini butuh healing, mereka yang tertekan dengan sekitarnya, atau justru mereka lah sumber masalahnya? Ya pokoknya intinya lu boleh jadi introvert, silahkan kalau mau jaga jarak sama dunia, tapi jangan sampai lupa caranya jadi manusia. Jangan jadi orang yang cuman bangga dengan label-label mental health, tapi lupa menjaga perilaku. Karena seringkali teman-teman yang merusak mental kita itu bukan dunia luar, tapi mentalitas kita sendiri yang gak mau bertumbuh dan anti kritik. Dan kalau kalian punya keresahan yang sama, kalian pernah nemu orang-orang yang menyebalkan tapi ngaku-ngaku introvert biar perilaku tololnya dimaklumi terus-terusan, atau mungkin kalian pengen ngehujat gue karena kalian ada seorang introvert yang tersinggung, apapun itu silakan tulis di komen, kita diskusi di sana. Memang belum tentu gue bales ya, tapi udah pasti gue baca kok, tenang aja. Jadi apapun itu silakan tulis aja di komen, kita diskusikan bareng-bareng. Dan yang paling penting teman-teman, jangan lupa subscribe, biar gue makin kaya tanpa harus jadi introvert. Oke, mungkin segitu aja dari gue teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya. Tes.